Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai bab pertidaksamaan linear dua variabel yang beranggotakan saya Muhammad Reza Faris dari absen 20 Dan saya Al-Reba Surabadi dari absen 6. Saya Ahmad Budros Fagir dari absen 3. Saya Muhammad Al-Faris Putra dari absen 18. Saya Ikrimah Zatulail dari absen 15. Dan saya Arisa Hamudin dari absen 8. Nah, kami akan menjelaskan mengenai bab itu. Mari kita simak. Gambarlah garis 3x plus 5y sama dengan 15 pada jatuh 4 jadi gini. Gimana berarti caranya? Diterima garis. Kamu tau gak cara jadi ini? Oh gini. Mau terus? Diselesaikan pakai cara ini. Sini aku ajarin. Jadi dari persamaan ini yang pertama kita lakukan untuk menyelesaikannya adalah mencari titik potong x dan y. Untuk mencari titik potongnya berarti salah satunya harus 0. Saat x-nya 0, maka dimasukkan dalam persamaan ini maka ketemu y sama dengan w3. Lalu dicari saat y-nya 0. Maka ketemu x-nya min 5. Jadi di koordinat kartesius ini gambar jadi di sini titik 0,3 berada di sini. Lalu titik min 5,0 ada di kira-kira kalau ditarik garis jadi seperti ini. Nah, lalu dicari daerah penyelesaiannya dengan menguji persamaan ini dengan 0,0. Ini persamaannya benar ya. Kalau benar, berarti daerah yang melewati 0,0 termasuk himpunan penyelesaian. Lalu kita arsir bagian yang termasuk daerah penyelesaian. Sekian. Pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang membuat dua variabel yang masing-masing variabelnya linear atau berbeda satu. Dengan demikian bentuknya sebagai berikut. Y kurang dari sama dengan min 2x sama 4. Y kurang dari sama dengan apa sih gak jelas anjir nih soal apa sih? Ngapain, Roy? Ini lo kerja soal ini lo. Gimana sih caranya? Apa ini? Ini yang Y kurang dari sama dengan min 2x. Alah, gini bisa gak bisa sih tak ajarin. Gimana?
Oke, yang mula-mula diketahui Y kurang dari sama dengan 2x plus 1 dan Y lebih besar dari 2x kuadrat kurang 7x plus 3. Pertama kita selesaikan untuk Y kurang dari 2x plus 1. Kita buat garis yang sama dengan Y sama dengan 2x plus 1. Kita cari titik potong sumbu X dan Y-nya berturut-turut. Kita dapatkan titik potong sumbu X adalah min setengah 0 dan titik potong sumbu Y adalah 0,1. Karena sudah begitu, kita uji Y kurang dari 2x plus 1 dengan titik 0,0. Kita masukkan Y 0 dan X 0. Didapatkan 0 kurang dari sama dengan 1. Yang mana itu memenuhi. Maka 0,0 merupakan daerah penyelesaiannya. Maka titik karena 0,0 berada di bawah garis. Maka yang di bawah garis adalah yang kita arsir. Kemudian kita selesaikan untuk Y sama dengan 2x kuadrat kurang 7x plus 3. Didapatkan X sama dengan titik potong sumbu X sama dengan setengah dan X sama dengan 3. Maka titiknya adalah setengah 0 dan 3,0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya kita dapatkan X sama dengan 0. Kemudian langsung masukkan X sama dengan 0, Y sama dengan 3. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3. Kemudian kita buat kurvanya dengan titik tersebut didapatkan pada gambar ini. Kemudian uji untuk titik 0,0 didapatkan 0 lebih besar sama dengan 3 yang mana itu tidak memenuhi. Maka 0,0 tidak termasuk daerah penyelesaian. Karena 0,0 berada di luar kurva, maka daerah hasil dari Y lebih besar dari itu adalah di dalam kurva. Kemudian dari Y kurang dari 2x plus 1 dan Y lebih besar dari 2x kuadrat kurang 7x plus 3, maka kita daerah penyelesaiannya adalah gabungan dari dua gambar tersebut. Penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuantum. Penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan adalah sebuah himpunan titik X, Y yang memenuhi sebuah pertidaksamaan pada sistem tersebut. Jika nilai X dan Y yang diminta adalah bilang real, maka akan ada tak hingga penyelesaiannya yang bisa diwakili oleh suatu daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan. 2x plus 3 sama dengan 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Oke. Haris. Ini nggak sih jawabannya nomor 2 itu? Oh, ini ada yang salah ini. Lah, terus gimana? Ini harusnya nanti itu. Nah, jadi kan kita kan punya dua persamaan, yaitu Y lebih besar dari sama dengan kuadrat plus 4x plus 3. Kita anggap sebagai persamaan 1. Juga ada Y kurang dari sama dengan min x kuadrat min x plus 2. Kita anggap sebagai persamaan 2. Nah, kita tinjau dari persamaan 1. Kan kita ketahui tadi bahwa Y lebih besar dari sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Dimana persamaan ini tadi bisa kita ubah jadi Y lebih besar dari sama dengan x plus 3 kali x plus 1. Nah, dari dua persamaan itu kita dapatkan bahwa X sama dengan min 3, min 1 ketika Y sama dengan 0. Kita buat kayak semacam garis ketika dia disama dengankan dulu. Nah, lalu setelah dapatkan dua titik itu kita gambar grafik sehingga dapatkan bahwa dua titik yang melewati sumbu X ialah min 3,0 dan juga min 1,0. Nah, dari dua persamaan itu juga kan kita nanti juga bakal dapat titik-titik sehingga kita bisa gambar grafik dari titik letak atas X dan juga sehingga nanti kita akan tarik garis. Nah, namun kita masih yang kurang ialah titik dari titik tingginya. Untuk titik tingginya kita akan pakai min B per 2 kayak tadi. Lalu ada persamaan 2 yaitu Y kurang dari sama dengan min x kuadrat min x plus 2. Dimana persamaan ini kan kita bisa jadiin Y kurang dari sama dengan min kali x plus 2 kali x min 1. Dimana kita dapatkan bahwa x sama dengan min 2, min 1 ketika Y sama dengan 0. Kita buat garis ketika dia sama dengan kan dulu. Lalu dari dua titik itu kita buat grafik yang lewati sumbu X, karena lewati sumbu X pasti sama dengan 0, maka min 2,0 dan juga 1,0 akan memenuhi. Nah, lalu kita buat titik tingginya. Titik tingginya ini kita pakai cara yang tadi yaitu min B per 2A, min D per 4A. Didapatkan bahwa titiknya ialah min setengah, 7 per 4. Nah, kan kita kan sudah dapat bahwa ada persamaan pertidaksamaan 1 dan juga pertidaksamaan 2. Nah, tadi itu kita harus uji titik di dalam kurva dan juga di luar kurva.
Dimana yang kita ketahui dari gambar bahwa sudah ada daerah terarsir. Dua daerah terarsir itu kita gambar sehingga manakah yang paling terarsir, sehingga didapatkan bahwa daerah yang paling terarsir ialah di tengah. Sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat kuadrat adalah suatu himpunan yang memenuhi pertidaksamaan pada sistem tersebut. Jadi jika nilai X dan Y diminta adalah bilangan real, maka tak hingga adalah penyelesaiannya. Dan itu bisa dimodelkan dengan dua bentuk umum, yakni bentuk umum 1 dan ini bentuk umum